Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 06101182429008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah IPA. Baiklah, sebelum masuk pada materi yang akan saya jelaskan, pertama-tama saya akan mendeskripsikan apa itu IPA. Jadi, IPA itu merupakan salah satu pelajaran yang meliputi biologi, kimia, dan fisika. IPA biasanya terdapat di SD dan SMP, tetapi ketika SMA, IPA telah dibagi menjadi 3 pelajaran dipisah, biologi, fisika, dan kimianya. Jadi, pembelajaran IPA program untuk menanamkan dan mengembangkan sikap dan nilai ilmiah kepada siswa. Menurut National Science Education Standard, pemahaman konsep sains dilakukan dalam standar inquiry. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme, siswa merupakan active learner. Pengetahuan baru harus dikonstruksi langsung oleh siswa. Jadi, kegiatan pembelajaran IPA, pengembangan kemampuan, yaitu meliputi bertanya, menyempurnakan jawaban tentang gejala alam atau karakteristik alam. Yang kedua, yaitu cara sistematis diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Yang ketiga, kegiatan ilmiah berdasarkan metode ilmiah. Selanjutnya, pada hakikat IPA. Jadi, hakikat IPA ini dibagi menjadi 4, yaitu hakikat IPA produk, hakikat IPA proses, hakikat IPA sikap, dan teknologi. Yang pertama, hakikat IPA produk, yaitu sejumlah pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Yang kedua, hakikat IPA proses, yaitu untuk mengembangkan keterampilan proses sains dan berpikir. Yang ketiga, yaitu hakikat IPA sikap, meliputi sikap ilmiah, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, skeptis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah teknologi. Selanjutnya, bidang kajian IPA SMP. Jadi, pada bidang kajian ini merupakan materi yang dipelajari pada sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan. Ini merupakan materi biologi. Yang kedua, materi dan sifatnya kimia, energi dan perubahannya fisika, bumi dan alam semesta, itu termasuk geologi, meteorologi, dan astronomi. Jadi pada anak SMP mempelajari semua atau 4 materi ini. Selanjutnya, nah di sini terdapat capaian pembelajaran. Ini merupakan tujuan ataupun dari kurikulum Merdeka. Pada akhir fase D, peserta didik dilatih memahami proses identifikasi makhluk hidup, sifat dan karakteristik zat, sistem organisasi kehidupan, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, upaya mitigasi, perubahan iklim, pewarisan sifat, dan bioteknologi di lingkungan sekitar. Mereka juga memahami pengukuran gerak dan gaya, tekanan dan pesawat sederhana, konsep usaha dan energi, pengaruh kalor dan perubahan suhu, gelombang, gejala kemagnetan dan kelistrikan, pemanfaatan sumber energi listrik, ramah lingkungan, posisi bulan, bumi, matahari, sifat fisika dan kimia tanah, serta penggunaan zat aditif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan dalam ilmu pengetahuan mereka. Nah, jadi pada capaian pembelajaran ini itu mencakup SMP dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Selanjutnya yaitu peta konsep. Ketika kita ingin membuat kajian, kita terlebih dahulu harus membuat peta konsep ini agar kita tahu apa saja hal-hal yang akan bersangkutan pada materi tersebut. Seperti pada peta konsep energi ini yaitu kan fisika. Nah, di sini terdapat terkait dengan materi biologi juga yang di bagian fotosintesis. Selanjutnya yaitu keterampilan proses IPA. Nah, jadi pada keterampilan proses IPA ini meliputi merumuskan hipotesis, merancang penelitian, merangkai alat, memanipulasi variabel, mengamati, mentabulasi data, menganalisis data, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan hasil.
Selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Jadi sikap-sikap ilmiah ini terdiri dari jujur, teliti, tekun, kreatif, berpikir kritis, tidak tergesa-gesa memutuskan, menyimpulkan berdasarkan data, rasa ingin tahu, bekerja sama, bertanggung jawab, dan berhati terbuka. Selanjutnya prinsip pelajaran terpadu. Jadi prinsip pelajaran terpadu itu yaitu yang pertama substansi materi dari konsep kunci yang relevan, yang kedua aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam antar konsep kunci memiliki keterikatan makna dan fungsi. Jika dirasa ke dalam satu konteks tertentu atau peristiwa, isu, masalah, atau tema masih memiliki makna asal selain memiliki makna yang berkembang dalam konteks yang dimaksud. Yang ketiga yaitu pembelajaran terpadu mencakup aspek perkembangan anak. Selanjutnya, ciri pembelajaran terpadu yaitu holistik, yang dimana peristiwa-peristiwa dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua yaitu bermakna, yang dimana keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. Diharapkan anak-anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu aktif, di mana aktif itu pendekatan discovery, inquiry, atau aktif dalam motivasi belajar tinggi. Selanjutnya, kekuatan atau manfaat. Nah, jadi terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan, menciptakan struktur kognitif yang dapat menjembatani antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman belajar yang terkait, yaitu pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan mendalam. Yang ketiga, memahami hubungan materi IPA dari satu konteks ke konteks lainnya. Yang terakhir yaitu peningkatan kerjasama antar guru sub bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Selanjutnya, komponen pembelajaran. Nah, jadi pada komponen pembelajaran ini terdapat 4, yaitu yang pertama sekali yaitu guru, yang kedua siswa, yang ketiga itu buku-buku tetapi dapat dari berbagai kajian yang direkatkan oleh tema. Yang keempat itu sarana dan prasarana. Yang pertama guru, bisa jadi dari tim teaching atau guru tunggal. Yang kedua yaitu siswa, mempertajam kemampuan analitis terhadap konsep-konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep. Yang ketiga, buku tetapi dapat berbagai bidang kajian yang direkatkan oleh tema, seperti peserta mencari sumber belajar lainnya dan teknologi informasi. Yang keempat, sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. A. Perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari standar kompetisi dan kompetisi dasar bidang kajian, memilih menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya, membuat matriks atau bagan hubungan kompetisi dasar dan tema atau topik pemersatu. Terus yang di bawahnya merumuskan indikator pembelajaran terpadu, selanjutnya menyusun silabus pembelajaran terpadu, dan yang terakhir menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang itu kan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan atau awal, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga kegiatan akhir atau penutup, dan tindak lanjut. Setelah itu pada bagian C yaitu penilaian. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini terdapat peta konsep IPA terpadu. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.